Baik ya Mas Wira, Mas Bram, Pak Kita, mereka ini expert-expert ya. Jadi saya hanya mencoba untuk menggelitik pikiran kita ya. Dan sebagai pengamat politik internasional, saya selalu mengamati pernyataan-pernyataan dari kepala-kepala negara atau tokoh-tokoh politik dunia. Sebelum mengenai trade war ini, Trump pada saat itu sebelum menjadi presiden sedang mencalonkan diri sudah mengatakan akan mengambil tindakan-tindakan punitive measures atau tindakan balasan kepada negara-negara yang enjoy, yang menikmati trade surplus. Nah kebetulan yang tiga ini enjoy ya. Yang ketiga ini mempunyai trade surplus terhadap Amerika Serikat, baik itu Kanada, Meksiko maupun China. Dan jangan lupa dalam konteks ini Indonesia punya surplus hampir 15 billion US dollar. Jadi probably we are going to be the next target. Probably. Ya. Tapi kembali lagi saya ingin mendasari pengamatan saya ini dengan mengatakan bahwa di dalam peperangan, di dalam perang, kedua belah pihak pasti menderita. Tidak ada yang kalau ada peperangan di antara negara A dan negara B, negara A ini tidak menderita dan negara B ini saja yang menderita. Namanya aja sudah perang ya. Seperti bayangkan saja perang antara Ukraina dengan Rusia. Dua-duanya menderita. Nah, saya setuju dan ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Mas Bram tadi bahwa ini adalah, kalau menurut hemat saya, ini adalah sifatnya taktis ya. Menarik perhatian negara-negara yang mempunyai surplus perdagangan dengan Amerika Serikat untuk kembali ke meja perundingan untuk mencoba meredress the situation, merubah perimbangan kekuatan gitu ya. Nah ini Trump ini ahlinya, jago bluffing gitu ya. Sehingga menarik perhatian dari China, menarik perhatian dari Kanada, menarik perhatian dari Meksiko. Buktinya relatively gampang diamati karena setelah dinyatakan pada tanggal 1, tanggal 3 mereka sudah mengatakan freeze dulu, kita berunding dulu. Jadi tekanan dari perang dagang yang dilontarkan oleh Presiden Trump itu membuka jalan bagi perundingan gitu. Membuka jalan bagi perundingan. Jadi Clausewitz mengatakan bahwa war is the continuation of politics by other means kan. Ini juga sebaliknya. Setelah bertempur berunding. Itu memang siklus dari konflik dunia kan. Ya, ada konflik, ada perundingan. Nah, jadi saya melihat itu adalah sebagai prelude dari Presiden Trump untuk menarik perhatian negara-negara yang mempunyai surplus perdagangan dengan dia untuk kembali ke meja perundingan. Look, we are suffering. Bagaimana suffer kita itu kita redress sehingga muncul apa yang dinamakan win-win solution. Dan seperti yang saya katakan tadi, perang itu melukai kedua belah pihak yang berperang kan. Begitu diumumkan tanggal 1, tanggal 2 itu semua stok goyang gitu ya. Apakah itu Nasdaq, apakah itu Hang Seng, apakah itu SP500, bahkan saham-saham otomotif di Eropa juga tergoncang antara 1% sampai 3%. Artinya semua menderita. Tentu Indonesia juga akan menderita. By the end of the day, ini kan pertempuran dua gajah, ya, dua gajah ekonomi. Satu ekonomi nomor 1 di dunia adalah Amerika Serikat, yang kedua adalah China, berikut yang lain. Nah, kalau dua gajah bertempur, pelanduk di tengah pasti menderita. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa Indonesia itu immune terhadap dampak dari perang dagang ini, mungkin perlu bertanya lagi dengan Mas Bram ya, apakah itu benar atau tidak. Saya bukan ahlinya, jadi perlu menanya Bapak ini, Mas Bram ini. Jadi kita tetap terpengaruh. Ya. Oleh karena itu saya ingin melihat dan berharap ya, bahwa negara-negara mid power seperti Indonesia ini memberikan katakanlah memunculkan mitigating factors sehingga negara-negara besar ini tidak bertarung terus karena yang menderita kita-kita juga. Buktinya
seperti kita bicara sekarang ini nilai US dollar sudah mencapai 16.400 ya semenjak terjadinya kemelut ini. Jadi Indonesia tidak immune. Oleh karena itu dan kita harus berbangga. Kita harus berbangga dan ini saya katakan bukan karena beliau sudah jadi presiden ya. Di diskusi-diskusi kita juga sebelum beliau menjadi presiden, saya sudah katakan bahwa kita mempunyai presiden yang globalis. Ya, sehingga kita berharap dengan diterimanya beliau sebagai tokoh nasional, regional dan global, buktinya beliau bisa dengan gampang telepon dengan Presiden Trump. Mudah-mudahanlah presiden kita bisa memberikan apa yang dinamakan memunculkan mitigating factor sehingga perang dagang ini tidak berkelanjutan karena tidak hanya menimbulkan kerusakan kepada dua belah pihak atau tiga belah pihak yang terlibat, tetapi juga menimbulkan katakanlah dampak negatif kepada negara-negara mid power, apalagi negara-negara yang ekonominya kecil, terutama yang ekonominya itu terikat kepada sistem global yaitu World Bank, IMF atau US dollar based economies. Saya kira untuk sementara kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Oke, Pak Dubes. Nah, ini kan tadi kita balik sedikit ya ke konteks ke persaingan nih antara Amerika dan China ya. Karena kan kita kebetulan kan ini memang istilahnya region kita nih kan ya. Nah, dan kita kan memang hubungan dagang dan ekonomi kita dengan China kan sangat erat saat ini ya. Nah, kalau Pak Dubes sendiri ngelihat nih tadi fallout-nya apa nih kira-kira kalau dengan stand off-nya sekarang ya antara Trump dan Xi Jinping ini part 2 ya soalnya sekarang. Jadi kembali lagi, tadinya domainnya itu adalah politik ya, persaingan strategis antara Amerika Serikat dan dengan China di kawasan kita yang mempunyai pengaruh terhadap jalur logistik juga. Jalur logistik global terpengaruh akibat perang di palagan Eropa antara Ukraina dan Rusia dan juga dipengaruhi oleh konflik di Timur Tengah. Dan kemudian pada beberapa saat belakangan ini ada juga timbul ketegangan ya di kawasan kita di Laut Cina Selatan, seperti beberapa 1-2 minggu yang lalu ada potensi konflik antara Filipina dengan China ya di Laut Cina Selatan. Jadi kalau terjadi disrupsi di jalur politik dan jalur ekonomi, tentu semua akan menderita. Oleh karena itu, lagi-lagi Indonesia ini adalah salah satu lah bisa dikatakan key player ya. Mengapa saya katakan demikian? Kan saya terlibat di dalam beberapa perundingan dan konsep mengenai comprehensive and strategic partnership antara China dan Indonesia itu yang buat itu tangan saya, Mas Wira. Ya. Dan kemudian perundingan pertama mengenai strategic partnership antara Amerika Serikat dengan Indonesia itu saya perunding pertamanya bersama dengan Bill Burns yang sekarang adalah direktur CIA. Ya, waktu itu dia kepala badan research di Kementerian Luar Negeri mereka. Dia datang kemari dan saya diperintahkan untuk menjadi hostnya dia untuk pertama kali. Jadi saya tahu persis bahwa Indonesia itu di mata kedua gajah ini, di dua pemain global ini ada nilainya gitu. Nah, nilai inilah yang kita harus kapitalisasi. Dan kebetulan presiden kita ini memang passionnya di situ gitu. Jadi mudah-mudahan kita bisa lah melalui beberapa jalur ya, baik informal maupun formal, bisa mengatakan look, if you are fighting each other, we are also suffering gitu. Sehingga dan lagi-lagi kembali saya ingin garis bawahi, mungkin ini adalah taktik dari Presiden Trump yang kita ketahui memang sangat inovatif ya. Untuk menarik perhatian dari negara-negara yang mempunyai trade surplus terhadap Amerika Serikat untuk mari kita sama-sama lihat apa yang bisa kita kerjakan sehingga tercipta situasi apa yang dinamakan di dalam bahasa Mandarinnya swaying atau win-win solution gitu, sehingga kita bisa tumbuh bersama gitu. Kalau yang besar ini tumbuh, tentu yang di bawahnya juga akan ikut tumbuh. Dan mudah-mudahan sekali lagi Indonesia sebagai salah satu mid power bisa memainkan peran pada tatarannya.
Jadi kalau jadi pelanduk jangan kejebak di atas gajah, tapi kalau bisa di atas gajahnya gitu. Iya, kita jangan jadi pelanduk, jadi kancil aja. Jadi kancil. Lebih cerdik. Gampang ngelesin.